Sebagai perempuan yang hidup di akhir zaman, tentu kita perlu yang namanya punya panutan. Kita perlu menggali kisah-kisah wanita solehah yang berada di sekeliling baginda Rasulullah dan juga para muslimat yang memang sudah sangat memberi pengaruh kepada Islam dimanapun. Jadi sekarang saya pengen membagikan kisah Sayyidah Fatimah, putri kecil Rasulullah, putri bungsu Rasulullah yang sangat Rasul cintai. Beliau terlahir dari rahim perempuan yang mulia, besar di rumah yang sangat penuh kasih sayang. Beliau, Sayyidah Fatimah, terlahir setelah 5 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul, di saat wahyu sudah mulai turun. Di saat itu juga Sayyidah Fatimah termasuk anak dari orang yang pertama dari anak-anak yang masuk Islam. Sedangkan dari laki-laki yang anak-anaknya yaitu Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidah Fatimah ini mempunyai banyak gelar. Beliau mempunyai gelar Ummu Abiha, Al-Batul, Zahra, Ummul Hasan wal Husain. Kenapa beliau mempunyai banyak gelar? Karena banyak perilaku atau akhlak beliau yang sangat bagus. Beliau diberi gelar Ummu Abiha karena memang beliau lebih sering bersama dengan Rasulullah mengurusi apapun hmm, keperluan Rasulullah, dan beliau juga mempunyai gelar Zahra yang artinya mempunyai pipi yang kemerahan. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika beliau berada di mihrabnya, ketika beliau sedang beribadah di mihrabnya, itu akan memancarkan cahaya sampai ke langit bagaikan bintang-bintang yang menerangi di waktu malam. Beliau juga mempunyai gelar Al-Batul yang artinya perempuan yang sangat gigih dalam ibadah. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah malam, puasa Senin Kamis dan sebagainya. Dan beliau juga termasuk perempuan yang tidak pernah mengalami haid. Bukan bentuk suatu penyakit, melainkan ini adalah keistimewaan bagi beliau. Karena Allah tidak mau beliau satu hari pun tidak melakukan ibadah seperti sholat gitu kan. Dan beliau ketika mengalami nifas itu hanya sebentar, mungkin beberapa tetes, lalu beliau suci. Sayyidah Fatimah juga manusia biasa, seperti manusia yang lain, juga mengalami yang namanya kesalahan, kecemburuan, sehingga beliau pernah mengalami pertikaian dengan Sayyidina Ali. Waktu itu masih siang hari, waktu mendekati waktu zuhur, lalu datanglah Rasulullah. Beliau berkata, "Wahai Sayyidah Fatimah, di manakah anak pamanku?" Gitu kan. Di mana saudara sepupuku di mana? Karena Rasulullah dengan uh, Sayyidina Ali itu adalah sepupuan, berarti ada kaitan dengan Siti Fatimah yaitu paman. Di mana pamanmu gitu? Rasulullah mengatakan, di mana pamanmu wahai Fatimah? Lalu beliau Sayyidah Fatimah mengatakan, menjawab, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kemana dia gitu. Lalu Rasulullah mencari Sayyidah Ali ke keliling kota Madinah. Ternyata beliau Sayyidina Ali lagi tidur di dalam masjid atau di emperan masjid. Lalu beliau berkata, bangun wahai Abu Turab yang memiliki tanah, ayo bangun gitu. Sambil menyeka uh, debu-debu yang ada di badannya Sayyidina Ali karena dulu kan nggak ada lantai, jadi memang langsung ke tanah gitu. Jadinya ada sisa-sisa tanah yang berada di badan Sayyidina Ali. Pertikaian dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa, sebagaimana dulu Sayyidah Aisyah juga pernah mengalami cemburu kepada Rasulullah. Nah, karena memang sifat perempuan itu mengalami cemburu gitu kan, dan perlu yang namanya dibujuk kembali begitu. Dan Sayyidina Ali juga mempunyai banyak gelar, ada yaitu Al-Murtadho, Abu Turab gitu kan, karena beliau juga termasuk orang yang sangat mulia dan orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga begitu. Masuk lagi ke Sayyidah Fatimah termasuk perempuan yang sangat Rasul cintai, sehingga Rasul tidak memberikan izin kepada Sayyidina Ali untuk menikah lagi di saat Sayyidah Fatimah masih hidup. Seperti ketika Sayyidah Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak menikah lagi. Begitu juga beliau berkata kepada Sayyidina Ali dan semua menantu beliau laki-laki
kepada suaminya Sayyidah Zainab, Ummu Kulsum gitu kan, Ruqayyah, beliau berkata, "Jangan pernah menduakan anakku," begitu. Kalau misalnya kamu pengen menduakan dia, ya udah talak dia gitu. Karena nggak mungkin para sahabat menceraikan anak-anak baginda Rasul, maka beliau ini nggak pernah menikah sebelum wafatnya anak-anak Rasulullah. Ini bukan bentuk suatu keharaman, bukan. Cuman ini adalah bentuk kasih sayangnya Rasul dan tidak mau anak-anak beliau mengalami yang namanya sedih. Kenapa Rasulullah tetap uh, poligami? Ya, karena beliau poligami bukan ke atas kehendak nafsu belaka, bukan, tapi karena memang perintah Allah. Dan kita juga tidak bisa membandingkan antara Rasulullah dengan manusia yang lain, dengan laki-laki yang lain, karena Rasulullah adalah mempunyai posisi khusus di dalam agama Islam begitu. Dan juga kalau misalnya memang ini adalah suatu hal ta'adud itu suatu hal yang memang dianjurkan, suatu hal yang dianjurkan itu punya alasan masing-masing. Ada memang ta'adud atau poligami itu disunnahkan, malahan ada yang diharamkan. Jadi kita tidak bisa membandingkan antara laki-laki biasa dengan baginda Rasulullah. Begitu juga Rasulullah tidak mengizinkan para menantu laki-lakinya menduakan atau mencari istri lagi selagi masih ada kaitan dengan anak beliau. Karena itu akan membuat anak-anak atau putri-putri beliau mengalami yang namanya kesedihan. Dan juga Rasulullah sangat menyayangi Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu termasuk beliau pernah berkata, Fatimah bad'ah wad'atun minni faman agdabaha agdabani gitu. Jadi kalau misalnya dia membuat Sayyidah Fatimah marah, berarti dia juga membuat Rasulullah marah. Dan Sayyidah Fatimah termasuk yang melahirkan cucu-cucu baginda Rasul, sedangkan Sayyidah yang lain nggak ada. Jadi keturunan Rasulullah sekarang itu berasal dari Sayyidah Fatimah. Hmm. Sayyidah Fatimah juga termasuk perempuan yang sangat dicintai ugal-ugalan oleh suaminya. Dan memang malahan ketika beliau wafat, beliau berkata kepada Sayyidina Ali untuk memakamkannya di malam hari. Jangan sampai orang-orang tahu bagaimana berat badannya, bagaimana postur tubuh. Sayyidah Fatimah sangat disayangi secara ugal-ugalan dari ayahnya. Dia mendapatkan kasih sayang yang sangat banyak dari ayahnya, dari suaminya, sehingga Sayyidina Ali berkata, Fatimah tidak pernah membuat aku marah dalam satu hari, palingan cuma sebentar begitu kan. Beda halnya dengan rumah tangga yang sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan mungkin. Nah, sedangkan Sayyidina Ali enggak. Beliau cuman ya udah pertikaiannya cuman sebentar, mungkin beberapa jaman mungkin lalu beliau akan baikan lagi. Dan Rasulullah pun mengatakan uh, kenapa saya sangat mencintai anak-anak perempuan saya karena memang anak perempuan termasuk kunci masuk surganya seorang ayah. Jadi kalau misalnya seorang ayah sudah memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, sudah mengenalkan agama Islam dengan baik, maka dia akan masuk surga. Rasulullah berkata, "Man kana lahu thalathatu banatin fasabrun 'alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kisahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang mempunyai anak perempuan tiga orang anak perempuan dan dia sabar terhadap anak-anak itu, memberi mereka makan, memberi mereka minuman, pakaian dari makanan yang halal, maka seorang bapak itu akan terhijab atau jauh dari yang namanya siksa neraka. Lalu sahabat menanya, kalau misalnya anak saya cuma dua yang perempuan Rasulullah, ya udah kamu juga tetap termasuk masuk surga. Kalau satu, iya tetap walaupun satu kamu akan masuk surga kalau telah melakukan hal seperti ini. Jadi anak perempuan adalah kunci surganya seorang ayah begitu. Karena dulu sebelum Islam datang, anak perempuan termasuk aib di keluarga. Mereka melemparkan anak perempuan ke dalam galian yang sudah digali, lalu dimasukkan secara hidup-hidup di sana. Nah, menangis pun tidak dihiraukan, malah memang tujuan mereka membunuh begitu. Jadi datanglah Islam dan Rasulullah mengatakan anak perempuan adalah anugerah bagi orang tuanya. Jadi
Untuk itu Rasulullah sangat menyayangi putri-putri beliau, sehingga beliau tidak mau yang namanya menindas anak-anak perempuan. Begitu juga Sayyidah Fatimah termasuk perempuan yang sangat mempunyai budi pekerti luhur, mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata perempuan. Dan Sayyidah Fatimah juga teman dekatnya Sayyidah Aisyah. Jadi beliau berdua tidak terlalu jauh dari segi umur. Jadi mereka berdua memang mempunyai keterkaitan dalam segi emosional dan ibu tiri dengan seorang anaknya begitu kan. Beliau termasuk perempuan yang sangat cerdas sehingga banyak hal yang lahir dari beliau dari ilmu, dari segi pengetahuan, sehingga mereka berdua adalah pokok Islam yang dahulunya tempat bertanya para perempuan, baik itu para perempuan Ansor, Muhajirin dan perempuan manapun. Mereka berdua adalah penyambung lidah Rasulullah. Kalau misalnya para perempuan malu bertanya kepada Rasulullah, maka mereka berdualah tempat solusi bagi para perempuan. Jadi kita sudah sebaiknya mengenal kehidupan para perempuan yang berada di sekitar Rasulullah agar kita termasuk nantinya orang-orang yang berada di bawah payung panji mereka begitu. Jadi jangan sampai kita mengidolakan orang-orang yang tidak tahu agama, tidak tahu apa itu Islam. Malahan jauh dari ratusan tahun yang lalu sudah hidup para perempuan yang didambakan surga.